Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita pintu surga banyak. Ada pintu surga dimasuki melalui babul jihad. Mereka yang ada di Palestina itu masuk surganya dari babul jihad. Ada masuk surga melalui babur rayyan. Untuk mereka yang puasa sunat, Senin Khamis, Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Nabi Daud, puasa sehari, makan sehari, puasa sehari, makan sehari. Ini masuknya dari babur rayyan. Ada yang masuk ke dalam surga itu melalui babul kauzimin al-ghaiz, menahan marah. Dia tahan amarahnya, dia boleh masuk. Tapi ada orang yang masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Udkhul min haitsu syi'ta, masuklah engkau dari pintu mana yang engkau mau. Itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Perempuan pun begitu juga. Salat khamsaha, sembahyang 5 waktu tak tinggal. Shamat saumaha, tak tinggal puasa Ramadan. Ata'at zaujaha, patuh kepada suaminya. Maka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Tapi ada satu pintu, pintu itu bernama babus shadaqah. Orang masuk ke dalam surga melalui pintu shadaqah. La yudkhilal jannata ahadakum amalu. Tidak ada satu pun di antara kamu masuk surga kerana amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga kerana amalmu. Wala ana, saya pun tak masuk surga kerana amal saya, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa engkau masuk surga? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, masuk surga kerana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menyambung silaturahim adalah menyambungkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya datang dari Pulau Sumatera, jauh di sana, datang ke Keningau, yang menyatukan kita berbeza paspor, berbeza bahasa, berbeza suku, berbeza negara, tapi yang menyatukan kita adalah rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat kasih sayang Allah ini sentiasa dalam hati kita, sehingga kita boleh berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang boleh berkasih sayang adalah orang yang ada rahmat dalam hatinya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan memintakan rahmat kepada Allah supaya engkau mendapat rahmatnya. Itu hadis diriwayatkan sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka biasa ulama hadis kalau dia menyampaikan hadis yang pertama sekali sebelum membaca Arba'in, sebelum membaca Riyadhus Shalihin, sebelum membaca Sahih Al-Bukhari, sebelum membaca Sahih Muslim, hadis yang pertama dibaca adalah Al-Musalsalat bil Awwaliyah. Maknanya seorang guru meriwayatkan hadis secara musalsal. Dia menerima dari gurunya hadis yang pertama, dia dengar dari gurunya. Gurunya menerima hadis yang pertama dari gurunya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang mendapatkan kasih sayang Allah hanyalah orang yang ada rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Irhamu man fil ardi, sayangi makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka malaikat-malaikat di langit akan memintakan rahmat kepada Allah supaya kita mendapatkan curahan rahmat. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapatkan itu semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang ada di kertas di tangan saya ini, tulisannya pelancaran sumbangan infak fisabilillah, mihrab masjid, dan memperbaiki ruang wudhu muslimah Masjid Ar-Rahim, Pekan Keningau, Sabah. Allah SWT sebaik-baik memberi balasan. Allah Maha Kaya. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya dari semesta alam. Kalau memang Allah Maha Kaya, kenapa dia tidak pakai innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun?
Kenapa dia tak gunakan kun fayakun lalu masjid semua ada? Maka kalau Allah pakai kun fayakun, masjid tegak, mihrab siap, tandas tempat semuanya sudah ready siap, lalu apa amal kita yang boleh mengalir hingga hari kiamat? Jadi banyak orang mengatakan, saya dah tolong masjid, saya dah tolong surau. Sebenarnya kita tidak tolong masjid, kita tidak tolong surau. Kita sedang tolong diri kita sendiri. Jadi itu yang pokok pangkal yang pertama kali mesti kita betulkan dalam fikiran kita. Kita tidak tolong masjid, kita tidak tolong surau, kita tidak tolong anak yatim, kita tidak tolong fakir miskin. Kerana ada tak ada kita, masjid tetap tegak berdiri. Kita tolong ataupun kita tolong, masjid tetap ada. Sampai hari ini tak ada masjid yang tumbang, tak ada masjid yang lapuk, semua tegak berdiri. Kita sebenarnya sedang menolong diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mindset kita mesti kita luruskan. Sebab kalau tidak, kalau kita tolong masjid itu jadi, kita akan mengatakan, kalau saya tak ada masjid tak jadi. Muncullah apa namanya ujub. Ujub artinya i'jabul mar'i binafsihi. Orang merasa ujub terhadap dirinya. Maka pokok pangkal yang pertama, sebelum kita berwakaf, sebelum kita berinfak, sebelum kita bersedekah, saya bukan tolong masjid, tapi saya sedang tolong diri saya, kerana semua yang saya miliki ini akan tinggal. Maka kata Nabi SAW, kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu sendiri. Kata sahabat, kami lebih sayang harta kami. Tidak. Kata Nabi, kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu sendiri. Kata sahabat, kami sayang harta kami. Tidak. Kata Nabi, kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu sendiri. Apa maksud cakap Nabi? Sebab semua yang kita miliki itu bila kita mati tinggal untuk anak kita. Rumah untuk anak, kereta untuk anak, kebun untuk anak, duit, semua yang tinggal untuk anak. Yang untuk kita, itulah yang kita masukkan ke dalam kotak infak, sedekah. Itu sajalah yang kita bawa mati. Maka kata Nabi, kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu sendiri. Kerana harta kita sendiri yang kita bawa mati tak seberapa. Yang lebih banyak kita tinggalkan adalah untuk anak-anak kita. Ada seorang ulama sedang menengok orang sakit. Menengok orang sakit, ada lilin hidup. Lilin menyala hidup. Kemudian orang yang sakit tadi sakratal maut, menghembuskan nafas yang terakhir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama tadi terus menghembus lilin, memadamkan, mematikan lilin. Padam lilin, gelap semua. Kata tetamu, ada orang meninggal, kita perlu lampu yang terang. Kita nak takziah, kita nak baca yasin, kita nak tahlil. Kenapa ada orang mati kamu padamkan lilin? Kata ulama yang dekat lilin tadi, waktu dia hidup tadi, semasa dia hidup tadi, lilin ini punya dia. Tapi begitu roh dia keluar dari jasad, sekarang lilin ini sudah punya anak dia. Dan kita belum minta izin ke anak dia untuk menyalakan lilin ini. Apakah mereka izin atau tidak? Maka saya takut syubhat memakai harta orang belum izin. Itulah kenapa saya padamkan lilin. Sebab 1 second, 1 detik ketika nyawa keluar dari jasad, maka terlepaslah semua milik kita. Dia tidak lagi punya kita. Lilin yang tadi punya kita menyala hidup. Tapi ketika roh keluar dari jasad, kita mesti padamkan itu lilin. Sebab dia bukan lagi milik kita, tapi sudah milik anak-anak kita. Dan ulama tidak mau memakai lilin kerana anak-anak almarhum belum memberikan izin. Tapi bila anak-anak ditanya, hai semua anak ahli waris, izinkah kamu bila lilin ini diguna hidup kembali? Kata mereka, kami izin. Barulah boleh dinyalakan lagi. Itulah kenapa banyak orang tidak mahu datang tahlil. Sebab apa? Nanti bila dibagikan minum, dia takut minuman ini harta warisan yang belum dibagi. Bila dibagi makanan, dia takut makan, rupanya makanan ini adalah harta warisan yang belum dibagi. Maka satu daripada keluarga ahli waris bagikan iklan kepada semua hadirin hadirat yang berhadir,
Ini air minum dan makanan semua yang ada dah sedia. Ini bukan harta daripada warisan yang belum dibagi. Jangan kamu takut, jangan kamu segan. Ini adalah sedekah daripada anak-anaknya, supaya tetamu tidak ada berat hati, susah hati, dan tak sedap hati untuk minum dan makan. Bahkan di rumah itu pun, rumah itu tidak lagi punya almarhum. Lantai rumah itu sudah menjadi milik ahli waris, dan mereka belum berbagi lagi. Bila kita bertamu ke rumah orang, assalamualaikum, idza sta'zana ahadukum salasan, kalau kita minta izin 3 kali, falam yu'zan, tak ada izin, falyarji, baliklah pulang ke rumah. Sekarang kita dah minta izin 3 kali, dan rupa-rupanya rumah ini masih lagi musyarakah, bersyarikat, berkongsi. Istri dapat 1/8, anak lelaki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 2 bagian, dan mereka belum berbagi. Lantai yang kita duduk punya istri kah, punya anak lelaki kah, punya anak perempuan? Air minum yang akan kita minum, apakah ini punya istri, punya anak lelaki, atau punya anak perempuan? Makanan yang disuguhkan, yang jamuan malam, kita pun belum tahu. Itulah kenapa 1 dari 2 memberikan kata alu-aluan sambutan kepada semua hadirin hadirat yang datang, membacakan Yasin, Al-Fatihah, Qul Al-Falaq, An-Nas, bertahtim, bertahlil, berzikir semua. Ini adalah sedekah daripada ahli waris, sehingga tetamu pun makan jamuan dengan senang hati, tak ada rasa berat dalam hatinya. Begitu bahwa kita tidak punya apa-apa. Meninggal pukul 8 malam, jenazah diletakkan di tempat bilik tamu. Tidak ada orang yang mati pukul 8 malam, jenazahnya tetap dalam bilik kamar istri dia. Pukul 2 malam istri tidur di bilik tidur, jenazah kita diletakkan di tempat tetamu yang biasa datang. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang mahu lagi sekamar dengan kita. Yang katanya kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang, itu selama hayat di kandung badan. Selepas roh keluar daripada jasad, itu hanyalah setakat bertanam tebu di tepi bibir, manis di ujung lidah, hanya tinggal kenangan saja. Dia hanya menunggu kita. Walladzina yatawaffawna minkum, suami-suami yang meninggal dunia, wa yadharuna azwajan, istrinya menunggu, arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Selepas 4 bulan 10 hari, dia pun akan dipinang oleh suaminya yang baru. Selepas itu say goodbye. Tapi jangan tazkirah petang ini membuat tuan balik ke rumah tidak lagi mesra, tidak lagi ada kata-kata cinta. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa perjalanan sesaat di atas dunia, kita yang kekal abadi, kata Nabi SAW, yatsba'ul mayyita thalathun, ada 3 yang mengiringkan jenazah. Ramai. Ustaz Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, ramai orang akan mengiringkan. Kata Nabi tidak. Yang mengiringkan hanya 3 saja. Yang pertama, maluhu, hartanya. Kereta, motosikal, selimut, kain, ikut mengiringkan, tapi tak sampai masuk ke dalam. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah menengok kuburan orang Islam di Mesir, saya tengok kuburan orang Islam di Maghribi. Sampai saya 2-3 hari ada orang meninggal, saya tengok kuburan. Belum pernah menengok kereta masuk kubur lagi. Semua tinggal tempat parking. Yang kedua, ahluhu, isteri, anak, cucu, menantu, semuanya tinggal. Lambat sembayang gara-gara anak, anak tak ikut mati. Tak sembayang gara-gara bini, bini pun diambil orang lain. Tak puasa gara-gara suami, suami pun belum mati pun dah diambil orang. Yang senyum yang belum berbini pula. Apa yang akan kita bawa mati? Kata Nabi SAW, harta tinggal, keluarga tinggal. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya 1. Apa dia? Wa amaluhu, amal. Salat, amal. Baca Quran, amal. Salawat, amal.
istighfar amal, tahlil amal, sedekah amal, haji amal, jihad amal. Tapi di antara semua amal ini ada satu amal yang disebut Allah dalam Al-Quran. Manakala semua orang yang mati itu ditanya Allah Ta'ala, hai orang yang mati, apa amal yang kamu mahu kalau aku hidupkan lagi? Mereka semua menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau bagi aku hidup sekejap saja, fa as-saddaqa, kami mau bersedekah, saya mahu bersedekah ya Allah. Maka tepat sekali sumbangan infak fisabilillah, mihrab masjid, memperbaiki ruangan wudhu, mihrab masjid memperbaiki ruangan wudhu. Mihrab masjid 5 kali imam sembahyang di mihrab, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, tahajud, witir, idul fitri, idul adha, istisqa minta hujan, kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Tempat wudhu 5 kali sehari muslimat berwudhu, wudhu subuh, wudhu duha, wudhu zuhur, wudhu asar, wudhu maghrib, wudhu isya, wudhu tahajud, wudhu Ramadan. Wudhu manakala masuk ke dalam masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Dia pasti wudhu dulu ke dalam, mengalir. Tapi kalau kita bersedekah jangan kita saja, tapi kita niatkan hadiahkan pahalanya untuk almarhumah mak, almarhum ayah, almarhum suami, almarhumah istri, almarhum anak, almarhum keluarga. Maka kita yang hidup dapat, yang meninggal dunia pun dapat. Begitu sunnahnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata Sa'ad, ummi matat, mak saya mati. Afa atasaddaqu anha, saya bersedekah untuk dia sampai apa tak sampai? Kata Nabi, sampai. Ayyu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqya alma, memberikan air minum. Maka memberikan air minum, air untuk wudhu, air untuk mandi, air untuk basuh kaki, maka ini semua adalah mengalir sebagaimana mengalirnya air perigi sampai hari kiamat. Begitulah amal jariah mengalir buat kita semua. Ini kesempatan yang amat sangat baik. Bukan kita nak tolong masjid, kita tak perlu tolong masjid, masjid punya Allah, Allah Maha Kaya. Kita sedang menolong diri kita sendiri, sebab yang lain semua tinggal, semua putus. Dalam Sahih Muslim apa kata Nabi? Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Abdul Samad bagi tazkirah, selepas mati putus. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sila datang ke Masjid Ar-Rahim. Tazkirah akan disampaikan oleh almarhum Abdul Samad. Tak ada lagi orang datang. Orang datang manakala kita masih hidup. Tazkirah semuanya putus. Sembahyang tahajud, bila kita dah mati, putus. Membaca Yasin, putus. Membaca surah Al-Kahfi, malam ini malam Jumat, putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Inilah dia mihrab masjid, inilah dia tempat wudhu. Maka ini kesempatan untuk kita semua. Mengapa kita mesti bersedekah? Maka dalam beberapa hadis Nabi SAW memberikan alasan. Pertama, kata Nabi SAW, kullu mur'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang yang mati nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung, tak ada payung, tak ada rumah, tak ada pokok kayu, tak ada gunung, tak ada bukit. Semuanya hancur lebur. Maka pada saat itu ada orang yang tenggelam kerana peluhnya hingga ke kaki. Ada yang tenggelam kerana peluhnya hingga ke pinggang. Ada yang tenggelam kerana peluhnya hingga ke leher. Maka di mana kita bernaung? Kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah naungan sedekah. Itulah kenapa kita perlu bersedekah, bukan untuk masjid, bukan untuk mihrab, bukan untuk tempat wuduk, tapi untuk diri kita di hadapan Allah ketika kita bangkit. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung lari, wa ummihi, mak kandung lari, wa abi, ayah kandung lari, wa sahibatihi, istri lari, wa bani, anak-anak lari. Kawan tak ada disebut. Sebab kawan biasanya waktu senang, waktu kenyang, waktu lenang, waktu tenang. Kalau sudah susah, hilang.
Orang menang banyak kawan, orang kalah punya teman sejati. Boleh untuk status FB esok pagi. Begitulah keadaan manusia. Maka yang disebutkan Al-Quran cuma 5 saja. Akhi, saudara, ummi, emak, abi, ayah, sahibati, istri, suami, wabani, anak-anak. Kelima-limanya meninggalkan kita. Kenapa? Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Semuanya sibuk mengurus urusan masing-masing. Jangankan di dunia, selama di negeri masing-masing sebelum berangkat ke tanah suci, berkawan, bersahabat dekat. Begitu sampai ke airport, mulai masing-masing cop paspor, masing-masing mencari koper. Begitu sampai bag, semua sibuk dengan urusan sendiri, tak lagi kenal mengenal. Yang selama ini baik ramah, yang selama ini sopan santun, begitu sampai airport Madinah, semuanya sibuk, mana beg saya, mana. Dah lah dapat beg, semua dah keluar, baru dia tengok, oh ada Ustaz Abdul Somad. Belum lagi di akhirat, belum lagi di padang mahsyar, semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Lalu di mana kita bernaung? Yang pertama, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang bernaung di bawah naungan sedekah. Jadi kalau kita nak tolong Masjid Ar-Rahim, saya bukan tolong mihrab, saya bukan tolong tempat wudhu, saya sedang menolong diri saya di padang mahsyar nanti. Begitulah niat kita dalam hati. Karena kalau kita mengatakan ini dari saya untuk mihrab masjid, ini dari saya untuk tempat wudhu, bila dia jadi nanti kita akan berkata, kalau tak ada saya, maka tempat wudhu tak jadi. Kalau tidak ada saya, mihrab masjid tak jadi. Maka disitulah rusaknya amal kita. Kita sedang membuat persiapan untuk diri kita manakala nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, ada orang yang bersedekah, fa akhfaha, dia sorokkan, dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimaluh, sampai tangan kirinya tak tahu, ma amfaqat yaminuh, apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sebenarnya maknanya ini bukan tak boleh tahu. Tangan kanan berbuat, tangan kiri tahu. Tangan kiri melakukan sesuatu, tangan kanan tahu. Kenapa tangan kanan berbuat, tangan kiri tak tahu? Ini adalah mubalaghah. Ini adalah makna kiasan yang melampau. Maknanya kita rahasiakan. Tapi bukan berarti kalau orang tahu pahalanya hilang. Karena sahabat Nabi bersedekah, sahabat yang lain tahu. Utsman bin Affan memberikan wakaf perigi Bi'ru Raumah. Semua orang tahu sebab hadisnya masyhur. Abu Talhah memberikan perigi namanya Bayrahah di depan Masjid Nabawi. Semua orang tahu. Abu Dihdah memberikan 600 batang pokok kurma. Semua orang tahu. Abdurrahman bin Auf memberikan sedekah kepada pejuang yang ikut perang Badar. Semua orang tahu. Itu menunjukkan bahwa kalau orang lain tahu, amal kita tetap baik. Yang tak boleh itu adalah riya dan sum'ah. Riya mempertontonkan amal, menampakkan amal. Sum'ah memperdengar-dengarkan amal kepada orang lain. Adapun kita berbuat orang lain tahu, kita jaga hati kita. Lalu box infak di hadapan kita. Duit dah kita siapkan. Tak jadi kita masukkan sebab kita takut dipuji orang. Atau kita masukkan supaya dipuji orang. Kata Imam Fudail bin Iyad, pendapat Imam Fudail bin Iyad ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal kerana takut dipuji orang, riya. Wal amalu li ajlihim syirik. Beramal kerana ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi beramal, masuk poket, lalukan box, tak jadi beramal, riya. Kita masukkan ke dalam supaya dipuji orang, syirik. Tak jadi pun kena, jadi pun kena. Jadi kalau macam tu bagaimana? Sesuai dengan niat baik kita masukkan saja. Selepas itu kita beristighfar, minta ampun pada Allah. Apapun cakap orang,
kita serahkan pada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, astaghfirullahal azim. Sebab bila tak jadi kita masukkan, kita dah riak. Jadi kita masukkan supaya dipuji orang, kita syirik. Yang tak boleh itu kita bagi tahu kawan, ni saya nak sedekah, tolong kamera on kan. Nanti kita nak buat video konten sikit, ini yang tak boleh. Adapun bawa orang lain yang rekodkan dari jauh, maka dia mungkin nak bagikan motivasi supaya beramal, orang lain bersedekah, tak ada salahnya. Maka illa man rahimah rabbuk, orang-orang yang hati ini dijaga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersedekah kana fi zimmatillah, maka dia senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kalau kita nak dapat perlindungan Allah, salat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat, saya sembahyang sunat 2 rakaat, salat sunat hajat, supaya selamat dalam perjalanan, supaya tidak ada musibah, aksiden, supaya diberikan Allah kemudahan. Maka yang paling elok itu adalah sedekah. Maka ketika kita bersedekah, kana fi zimmatillah, maka dia senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berikan sedekah itu sebenarnya bukan untuk masjid, bukan untuk surau, bukan untuk tempat wuduk, bukan untuk mihrab, tapi kita masukkan ini adalah untuk diri saya sendiri, supaya Allah menurunkan perlindungannya kepada kita, dijauhkan daripada riak, dijauhkan daripada syirik, dijauhkan daripada nifak munafik, dijauhkan daripada sum'ah, dijauhkan daripada ujub. Itu masalah penyakit-penyakit hati. Belum lagi penyakit yang zahir, berbagai macam penyakit sekarang, kolesterol, diabetes, gula darah, semua penyakit-penyakit. Belum lagi penyakit-penyakit yang nyata di akhir zaman, dari mulai LGBT, penyakit free sex, penyakit judi, penyakit khamar, penyakit narkotik, semuanya. Maka di antara cara untuk melindungi adalah di antaranya melalui sedekah. Karena Nabi berikan garansi jaminan kana fi zimmatillah, dia senantiasa dalam perlindungan Allah, tanggung jawab. Zimmah artinya ahlu zimmah. Misalkan saya seorang khalifah, ada orang tak Islam. Orang yang tak Islam ini di dalam tanggungan saya, maka mereka disebut sebagai ahlu zimmah. Maka dia tidak boleh diganggu, darahnya tak boleh ditumpahkan, hartanya tak boleh diambil, kehormatannya tak boleh dirosakkan. Maka dia disebut dengan ahlu zimmah. Begitulah orang yang bersedekah, kana fi zimmatillah, dia di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dengan sedekah-sedekah kita itu termasuk yang dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Dawu mardakum bis sedekah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Selama ini kita tahu berobat dengan madu. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu memakai 2 obat. Pertama Al-Quran, yang kedua Al-Asal. Asal maknanya madu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat. Kemudian pula madu dalam Al-Quran dikatakan syifa'un linnas, sebagai obat. Tapi kemudian ada orang lupa, Nabi mengatakan dawu mardakum bis sadaqah, obatilah dengan sedekah. Ada satu kitab ditulis oleh ulama Mesir, namanya Syekh Abu Amr Al-Misri. Judul kitabnya Gharaib wa Taraib Sa'ah wa Sa'ah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, semua ada saatnya. Bercerita tentang ada seorang warga negara Saudi Arabia sakit, medical check up ke Amerika. Kata dokter di Amerika tak ada obatnya. Makan senang, tidur lelap, pergilah senang-senangkan hati. Nanti bila tuan-puan pergi ke hospital, doktor cakap makan tenang, tidur lelap, senangkan hati, itu maknanya malaikat maut dah dekat. Tak ada obat. Maka dia pun balik ke Saudi Arabia. Dia ingat tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah. Maka dia sedekah. Last sekali dia pergi sekali lagi ke Amerika, medical check up.
Kata doktor, kami dah tengok awak sihat walafiat, penyakit semua hilang. Doktor tu pula balik bertanya, awak makan apa? Awak makan herbal apa? Minum apa? Awak pakai ubat apa? Kata dia, saya tidak ada pakai ubat apa-apa. Saya hanya yakin dengan hadis Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Ada seorang di Riau, di tempat saya, istrinya kena penyakit kanser di rahim, sudah sebesar duit bulat. Lalu kemudian dia yakin dengan hadis ini, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Lalu dia amalkan bersedekah makanan, bersedekah pakaian, bersedekah. Lalu kemudian selepas itu dia cek balik, doktor mengatakan setelah kami cek ternyata kanser itu mengecil, kecil dan hilang. Jadi apa yang sudah dilakukan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bukan hanya setakat iman percaya, tapi mujarrab. Mujarrab artinya pernah dicuba. Jarraba yujarribu tajribah mujarraba. Mujarrab artinya pernah dicoba oleh beberapa orang dan ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dikabulkan Allah berarti dapat dua-duanya. Sedekahnya dapat pahala dan kesihatannya dapat. Andai belum dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dapat satu. Andai sakitnya terus dan mati dia, maka matinya mati syahid. Dan dia usahanya untuk berubat itu sudah mendatangkan pahala dan dapat juga dia pahala sedekah. Nah, ini yang ketiga, kata Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Datang seorang lelaki menjumpai Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, ahli hadis. Lutut dia bernanah, tak sihat-sihat, tak sembuh-sembuh. Kamu sudah makan obat? Kata dia, saya sudah makan obat. Maka kata Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, tunggu sekejap, saya solat sunat 2 rakaat. Dia nak minta ilham dari Allah Ta'ala. Lalu kemudian Imam Abdurrahman bin Mahdi teringat hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Selepas itu dia katakan, kamu bersedekah. Lalu orang ini pergi mencari kampung yang susah air. Lalu dia buatkan perigi di situ. Lalu setelah tak berapa lama, lututnya yang bernanah itu kering, sihat walafiat. Apa alasan logik masuk akal yang rasionalnya apa? Bagi orang yang beriman mudah saja. Sebab ketika orang minum air, orang pakai mandi, orang pakai berwuduk, selepas itu dia berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan pada orang yang mewakafkan perigi ini. Maka tak ada yang mudah, tak ada yang sulit, tak ada yang susah, tak ada yang payah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah berikan sesuatu kesulitan, tak ada yang boleh menyingkapkan kesulitan itu kecuali Allah. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah ingin memberikan suatu kebaikan, yang menolaknya pun tak ada satu pun boleh menolak, karena Allah itu sifatnya al-nafi'u, dia yang mendatangkan manfaat. Ad-darru, dia juga yang menolak mudarat. Mudarat dan manfaat datang dari Allah. Adapun minum madu, daun bidara, lalu kemudian ubat, itu semua hanyalah ikhtiar lil insani ma tamanna. Manusia hanya berangan-angan. Walillahil akhiratu wal ula, awal dan akhir keputusannya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kalau Allah ingin memberikan kemudahan, tak ada yang susah, tak ada yang payah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kenapa kita mesti bersedekah? Maka Nabi SAW menceritakan tentang 3 orang. 3 orang musafir, bila mereka sampai di suatu tempat turun hujan, supaya jangan basah, mereka masuk ke dalam lubang tanah, bernaung di tempat lubang tanah gua, supaya jangan sampai kena air hujan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Rupanya datang batu bergelinding dari atas bukit, menutup pintu gua, tertutup mereka di dalam. Ketika mereka terkunci di dalam, tak boleh keluar. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis sahih. Yang satu berdoa, ya Allah, saya punya ibu bapa,
Suatu malam saya balik membawa susu kambing. Anak saya menangis haus, tak saya bagi minum. Istri saya menangis, tak saya bagi minum. Saya tunggu sampai ibu bapa saya terjaga. Mereka sedang tidur bila saya balik. Begitu mereka terjaga, saya bagi, minumlah. Ibu saya minum, bapa saya minum. Baki daripada minum mereka barulah saya bagikan kepada istri dan anak saya. Kalau memang amal saya ini betul, bukakanlah pintu gua ini. Maka bergeserlah batu itu sikit, tapi dia belum boleh keluar. Itu menunjukkan kita boleh bertawassul kepada Allah menyebutkan amal soleh. Amal soleh yang paling afdal adalah berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang kedua berdoa, ya Allah, saya punya sepupu perempuan dan saya jatuh cinta kepada dia. Hampir kami melakukan perbuatan zina. Ketika orang tidak ada, kami tinggal berdua, dan saat itu datang rasa takut saya kepada Engkau. Maka saya memohon kepadamu, ya Allah, dengan rasa takut yang ada dalam hati ini, bukakanlah pintu gua ini. Maka batu itu pun bergeser, terbuka. Itu menunjukkan bahwa amal tidak hanya setakat amal berbakti pada orang tua, amal rasa takut dalam hati pun boleh dipakai untuk bertawassul kepada Allah. Mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa bataghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Bertawassul dengan amal soleh yang paling elok. Orang yang ketiga berkata, saya punya seorang pekerja. Pekerja saya ini akan saya bagi gaji, tapi belum lagi gaji saya bagi, dia dah pergi tak tahu kemana. Maka saya takut makan duit gajinya. Maka duit gajinya ini saya belikan ke kambing. Kambingnya ini beranak pinak, banyak kambing. Selepas beberapa tahun dia datang. Lalu saya panggil pekerja saya ini. Kamu dulu bekerja dengan saya? Iya. Gaji kamu belum kamu ambil? Belum. Gaji kamu dulu saya belikan banyak ini. Inilah dia kambing semua ini punya kamu. Ambillah dia. Pekerja saya itu mengambil kambing itu semuanya, satu pun tak ada dia tinggalkan. Habis semua. Kalau memang amal ini ikhlas kerana Engkau ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Jadi tiga orang ini bertawassul kepada Allah dengan tiga amal. Berbakti kepada orang tua, takut kepada Allah, dan sedekah kambing kepada orang yang sudah tidak mengambil gajinya. Ini dalil bahwa kita boleh berdoa kepada Allah dengan menyebut tawassul. Ya Allah, berkat sedekahku kepada tempat wuduk muslimah Masjid Ar-Rahim, berkat sedekahku kepada mihrab Masjid Ar-Rahim, maka mudahkanlah kesehatan, mudahkanlah pekerjaan, mudahkanlah fikiran, mudahkanlah dari kesulitan, jauhkan daripada lilitan hutang piutang riba, mudahkanlah jodoh. Boleh bertawassul kepada Allah dengan menyebut amal, dan hubungan kita hanya kepada Allah. Kita tak sebut kepada manusia, kita sebut hanya kepada Allah. Dia tidak termasuk dalam riak, dia tidak sum'ah, kerana yang tahu hanya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, maka bertawassullah. Bertawassul yang paling elok sekali adalah bertawassul dengan amal soleh. Banyak orang bertawassul dengan Nabi Muhammad, bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bertawassul dengan Imam Syafi'i, bertawassul dengan malaikat-malaikat. Baik, tak salah. Tapi masih ada ikhtilaf. Adapun bertawassul dengan amal soleh, maka tiada ikhtilaf di dalamnya sama sekali. 5. Ada istilah sedekah subuh. Kenapa waktu subuh orang bersedekah? Sebab pada waktu subuh awal hari Allah kirimkan 2 malaikat. Apa kata malaikat yang pertama? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini bagi dia ganti. Orang yang bersedekah di pagi hari ini Allah bagi dia ganti. Allah Maha Adil. Yang tidak bersedekah pun Allah doakan, Allah kirimkan juga satu malaikat mendoakan dia. Apa kata malaikat yang satu lagi? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak bersedekah, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kikir, mumsikan, mumsik, dia pegang, dia genggam hingga tak meleleh, tak menetes sikit pun. Maka kata Jibril, kata doa malaikat yang dikirim Allah untuk mendoakan, Allahumma ati mumsikan talafa.
Orang yang tidak mau bersedekah ini talafa, binasakanlah dia ya Allah. Nah, itulah kenapa kita selalu bersedekah. Tujuannya supaya mendapatkan, bukan doa ulama, bukan doa tuan guru, bukan doa habib. Ini doa malaikat yang sentiasa mendoakan. Ma min muslimin yusbihu. Setiap orang yang terjaga di waktu subuh, maka dia dapat doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Mudah-mudahan kita hanya mendapatkan doa yang kebaikan-kebaikannya saja insyaallah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya. Yang keenam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan yang disebut dengan sam'iyat. Sam'iyat didengar. Pernah kita menengok ruh? Tidak. Pernah menengok surga? Tidak. Pernah menengok neraka? Tidak. Pernah menengok malaikat? Tidak. Kita hanya mendengar saja. Mendengar itu disebut dengan sama'. Inna sam'a, pendengaran. Maka ajaran Islam ada namanya sam'iyat, yang didengar yang tak pernah ditengok. Sam'iyat sesuatu yang didengar. Beza kita dengan Nabi Muhammad SAW, kita setakat mendengar, dia sudah sampai pada menengok. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakana haulah linuriyahu min ayatina. Isra Mi'raj, kami ingin memperlihatkan, menampakkan di mata. Nah, itulah beza kita dengan Nabi Muhammad. Dia menengok surga, dia menengok neraka, dia berjumpa dengan nabi-nabi. Kita belum pernah menengok surga, belum pernah menengok neraka, belum pernah berjumpa dengan nabi-nabi. Kita hanya setakat mendengar saja, sam'iyat, dengar. Maka Nabi pernah menengok, pernah mendengar, disampaikannya kepada sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, dan sampailah ke kita. Di antara sam'iyat yang didengar oleh Nabi SAW adalah tentang orang mati minta panjang umur supaya dia boleh bersedekah. Disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Amal saleh banyak. Ada haji mabrur, ada jihad fisabilillah. Tapi amal saleh yang dimaksud dijelaskan dalam ayat lain. Laula akhartani ila ajalin qarib, berilah kami waktu untuk hidup sekejap saja. Tambahlah waktu kami untuk hidup ini sekejap saja ya Allah. Untuk apa? Fa as-saddaqa, kami mau bersedekah. Tak ada ayatnya tambahlah hidup kami karena kami mahu solat tahajud, tak ada. Tambahlah hidup kami supaya kami boleh berjihad ke Palestin, tak ada. Tambahlah hidup kami karena kami ingin berhaji ke Baitullah, tak ada. Fa as-saddaqa, kami ingin berinfak, bersedekah. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang bagi kita hanya setakat sam'iyat, hanya mendengar, tapi Nabi sudah menengok balasan mereka yang tidak putus hingga pada hari kiamat. 7. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Ada orang yang bersedekah, lalu kemudian sedekahnya ini kepada penghafaz Al-Quran. Orang yang menghafaz Al-Quran tadi punya murid, dia ijazahkan qiraat Hafs an Asim. Yang menghafaz Quran tadi jadi imam, mengalir pahalanya untuk dia. Yang menghafaz Quran tadi mengajar Quran, punya murid, muridnya punya murid lagi. Maka kalau kita bukan penghafaz Quran, kita bukan ulama, kita bukan tuan guru, tapi kita ingin dapat amal ulama, amal penghafal Quran, amal imam, maka salah satu caranya adalah dengan sedekah. Bersedekah kepada anak yatim. Anak yatim tadi pandai menghafaz Al-Quran, boleh bahasa Arab, membaca kitab, belajar dia Azhar Kahira, balik dia membuat pondok, maka kita mendapatkan amal pahala. Inilah yang disebutkan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak, rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Berapa banyak amal yang nampaknya kecil saja tapi besar kerana niat. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang nampaknya besar tapi sebenarnya kecil kerana dikecilkan oleh niat. Itulah pentingnya innamal a'malu binniat. Kita beramal
dan niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8, kenapa kita mesti bersedekah? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi membeli tanah. Tanah ini punya 2 orang anak yatim. Dibeli Nabi tanah itu, itulah tanah yang sekarang menjadi tanah Masjid Nabawi. Kenapa Nabi tak terima wakaf saja? Seandainya Nabi terima wakaf, dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dia Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin semua makhluk dari awal sampai akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa dia beli tanah ini dan dia wakafkan untuk bangun Masjid Nabawi? Karena dia ingin dapat amal jariah. Dia ingin mengajarkan kepada kita, sebenarnya Nabi tak berhajat, Nabi tak perlu kepada amal tanah ini. Karena tanpa amal itu pun dia sudah masuk surga. Tanpa amal itu pun dia sudah dimuliakan Allah. Dia nak ajarkan kepada kita, seakan-akan Nabi itu berkata, sedangkan aku yang pemimpin daripada Nabi, manusia, di antara manusia ini ada yang Nabi, di antara Nabi ini ada yang Rasul, di antara yang Rasul ini ada ulul azmi, di antara yang ulul azmi ini tinggal satu, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap mewakafkan tanah. Maka hari ini orang yang berlomba-lomba masuk ke Taman Raudhah, orang yang berlomba-lomba solat sunat di Raudhah, pahalanya mengalir sampai nanti hari kiamat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat yang ikut membina. Itulah kenapa setiap raja-raja Saudi Arabia ikut. Raja Fahad bin Abdul Aziz, Raja Abdullah, Raja Salman bin Abdul Aziz. Kenapa mereka semua ingin? Karena mereka ingin dapat amal. Kalau kita tengok pintu, ini Babul Malik Fahad, ini Babul Malik Abdul Aziz, ini Babul Malik. Semua raja membuatkan satu pintu khas. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan amal jariah sampai kepada hari kiamat. Karena mereka tahu bahwa mereka akan mati, kekuasaan mereka akan diteruskan oleh raja setelahnya, dan yang mengalir kebaikan hanyalah orang-orang yang datang ke Baitullah yang tak putus. Bukan berarti kita yang bukan raja tak boleh, bukan berarti kita yang tidak ada di Makkah, Madinah, tak Masjid Nabawi, tak Masjidil Haram. Maka sesungguhnya semua masjid adalah milik Allah. Wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pintu surga banyak. Ada pintu surga dimasuki melalui babul jihad. Mereka yang ada di Palestina itu masuk surganya dari babul jihad. Ada masuk surga melalui babur rayyan. Untuk mereka yang puasa sunat, Senin Khamis, Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Nabi Daud, puasa sehari, makan sehari, puasa sehari, makan sehari. Ini masuknya dari babur rayyan. Ada yang masuk ke dalam surga itu melalui babul kazimin al-ghaiz, menahan marah. Dia tahan amarahnya, dia boleh masuk. Tapi ada orang yang masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Udkhul min haitsu syi'ta, masuklah engkau dari pintu mana yang engkau mau. Itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Perempuan pun begitu juga. Salat khamsaha, sembahyang 5 waktu tak tinggal. Shamat saumaha, tak tinggal puasa Ramadan. Ata'at zaujaha, patuh kepada suaminya. Maka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Tapi ada satu pintu, pintu itu bernama babus shadaqah. Orang masuk ke dalam surga melalui pintu shadaqah. Jadi kita sebenarnya bukan nak tolong, ini tolong mihrab masjid, ini nak tolong tempat wuduk muslimah, bukan. Kita ingin masuk dari pintu babus shadaqah. Last, yang terakhir sekali, yang ke-10 adalah bahwa amal kita ini ada 4. Amal badan, solat, tawaf, sa'i. Amal hati, sabar, ridha, zuhud, tawakal, qanaah, taqwa. Amal lisan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir, salawat, baca Quran. Amal harta, amal harta yang paling banyak, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah,
ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Maka di antara amal-amal ini, kalau boleh empat-empatnya kita laksanakan, alhamdulillah. Kalau tak boleh empat-empatnya, maka yang paling ringan adalah zikir. Tapi kalau kita punya, maka kita laksanakan amal harta, amal badan, amal hati, amal lisan, amal harta. Keempat-empatnya alhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya mulakan pada pukul 2, sekarang pukul 3 kurang 5 menit, lebih kurang 60 menit. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang keutamaan-keutamaan sedekah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan selepas tazkirah ini selesailah mihrab dan tempat wudhu muslimah, insyaallah. Kalau selesai alhamdulillah, kalaupun tak selesai innalillah. Karena semua kita usahakan, kita ikhtiarkan, disitulah akan nampak mana mudahnya menyampaikan tazkirah dengan amal ibadah yang boleh kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis petang, mari kita sama baca berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita supaya kita boleh beramal dengan amal sedekah, dan bagi yang sudah bersedekah mudah-mudahan diberikan Allah keikhlasan, keistiqomahan, dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah.